Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang azab Bu Hajah gusur masjid. Balasannya langsung bikin merinding. Tapi sebelum itu, bagi sahabat yang beragama Islam, mari bersama-sama kita tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Semoga dengan sholawat ini, kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Di tengah kaki pegunungan yang teduh, terletak sebuah desa yang begitu damai bernama Sumberjati. Desa itu dikenal dengan tradisi keagamaannya yang kuat, terutama karena keberadaan Masjid Al-Mujahidin yang berdiri kokoh di pusat desa. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat bermusyawarah, belajar, dan merawat harapan. Setiap langkah waktu seolah tak bisa memisahkan warga dengan masjid itu. Di antara warga yang paling disegani, berdirilah satu nama yang benderang seperti bintang, Bu Hajah Sumarti. Wanita paruh-baya ini dulunya dikenal sebagai pencerah hati desa. Suaranya merdu saat mengaji, ucapannya menenangkan saat berceramah, dan senyumannya seperti membawa kesejukan. Ia tak pernah absen dari majelis taklim, dan seringkali diminta memimpin doa pada hajatan besar maupun hari raya. Para ibu-ibu desa menirunya. Cara berpakaian Bu Hajah, caranya menata rumah, bahkan cara duduknya saat menyimak tausiah, semua menjadi teladan. Hingga pada titik tertentu, Bu Hajah Sumarti tidak lagi sekadar tokoh agama, tapi telah menjelma menjadi simbol kehormatan di mata warga Sumberjati. Masjid Al-Mujahidin sendiri menjadi bagian dari hidupnya. Tak pernah terdengar azan berkumandang tanpa langkah kakinya menghampiri. Ia selalu berada di saf depan. Mukena putihnya menjadi penanda khas yang menenangkan. Doa-doanya panjang, lirih, tapi kuat, seakan membelah langit memohon ridha dari Allah. Namun, waktu perlahan mengubah segalanya. Setelah wafatnya suami tercinta, Bu Hajah tiba-tiba mendapatkan warisan besar yang membuat hidupnya berubah drastis. Rumah yang dulunya sederhana kini menjelma menjadi bangunan mewah 2 lantai, lengkap dengan taman hias dan kolam ikan koi. Mobil sedan hitam menggantikan motor tuanya. Dan sopir pribadi kini menjemputnya kemanapun pergi. Perubahan itu perlahan menggeser kehadirannya di masjid. Dulu, ia yang paling dulu tiba, kini paling jarang terlihat. Dulu, ia yang paling sering mengajak warga berkumpul di beranda masjid, kini lebih sering pergi ke kota, bertemu dengan orang-orang berjas rapi yang tak dikenal warga. Salah satu tetangga lamanya, Buati, sering memandangi jendela rumah Bu Hajah dari jauh. Ia tahu ada yang berbeda. Sekarang beliau lebih sering diam di balkon. Pandangannya kosong. Seperti ada sesuatu yang sedang direncanakan, ucap Buati pelan kepada Pak Rusdi, Ketua RT yang sejak awal mencium perubahan suasana itu. Desas-desus mulai beredar di antara warga. Ada yang bilang Bu Hajah akan membangun pusat perdagangan syariah. Ada pula yang berbisik bahwa proyek besar sedang dirancang. Dan sayangnya, tanah Masjid Al-Mujahidin masuk dalam denah bangunan itu. Namun, warga masih menyangkal kemungkinan buruk itu. Mereka percaya, Bu Hajah Sumarti tak akan pernah tega. Tak akan mungkin seorang yang dulu hidupnya dipenuhi ibadah, kini menjadi penggugat rumah Allah sendiri. Tapi kenyataan itu mulai menunjukkan wajahnya. Suatu malam, ketika angin bertiup lirih dan suara azan Isya menggema lembut dari masjid, Bu Hajah Sumarti hanya duduk terpaku di depan meja ruang tamunya. Di atas meja itu, terbuka lebar peta dan denah bangunan megah, lengkap dengan jalur masuk utama dan area parkir. Tepat di tengah-tengah peta itu, terdapat gambar kecil Masjid Al-Mujahidin. Tangannya bergerak pelan, menandai titik tersebut dengan stabilo merah. Lalu ia berbisik lirih, "Gerbang utama, harus di sini." Tidak ada yang tahu bahwa malam itu adalah awal dari gelombang besar yang akan mengguncang desa Sumberjati. Tidak ada yang menyangka bahwa sosok yang dulu disanjung sebagai cahaya, perlahan akan menjadi bayangan yang menelan sumber cahaya itu sendiri. Dan warga, masih dalam ketidaktahuan, menjalani hari-hari seperti biasa. Tanpa tahu bahwa sebentar lagi, mereka akan diuji dengan kehilangan yang tak terbayangkan. Pagi itu,
Sinar matahari menerobos sela dedaunan kelapa di desa Sumberjati. Udara masih sejuk, dan burung-burung bersahutan memulai hari. Namun suasana di rumah Bu Hajah Sumarti terasa berbeda. Mobil hitam berhenti di depan gerbang rumahnya, dan seorang pria berkemeja rapi turun membawa map tebal. Ia disambut oleh asisten Bu Hajah dan segera masuk ke ruang tamu. Di dalam rumah, Bu Hajah Sumarti duduk bersandar di kursi empuknya. Matanya menatap peta pembangunan yang sudah dicetak besar. Proposal properti berserakan di meja. Ia tidak lagi tampak seperti tokoh agama, tapi lebih menyerupai pengusaha besar yang haus akan prestasi. Semua ini akan membuat desa Sumberjati naik kelas, ucapnya dengan yakin. Warga tak perlu lagi ke kota untuk belanja. Semua akan tersedia di sini. Pria berkemeja itu mengangguk sambil menunjukkan satu titik dalam gambar proyek. Gerbang utama. Bu, ini persis di lokasi Masjid Al-Mujahidin. Bu Hajah tak langsung menjawab. Ia hanya menatap foto masjid kecil itu yang dicetak kecil di sudut denah. Lalu pelan-pelan ia tersenyum dan berkata lirih. Sudah waktunya tempat itu pindah. Aku akan bangun ulang. Lebih besar. Lebih modern, lebih berkelas. Di waktu yang sama, di Masjid Al-Mujahidin, azan zuhur dikumandangkan. Suaranya melengkung lembut di udara, menyapu pepohonan dan menyentuh hati para jamaah. Tapi kali ini, suara itu tidak terdengar sampai ke rumah Bu Hajah. Ia menutup jendela rapat-rapat. Pak Rusdi, ketua RT yang selama ini menjaga keharmonisan desa, mulai mendengar kabar dari warga. Mereka resah. Ada truk material yang lewat malam hari. Ada petugas dari kota yang mengukur tanah tanpa menjelaskan apa-apa. Bahkan papan proyek mulai muncul, walau masih ditutup kain putih. Pak Rusdi memutuskan untuk menemui Bu Hajah. Sore itu, ia datang dengan baju batik sederhana dan membawa secari kertas dari warga. Ketika ia duduk di ruang tamu yang megah itu, matanya sempat melirik foto besar almarhum suami Bu Hajah di dinding. Ia menarik napas. Maaf Bu Hajah, kami dengar kabar bahwa masjid akan kena dampak pembangunan. Kami mohon agar Ibu mempertimbangkan kembali. Masjid itu satu-satunya tempat ibadah warga. Tolong jangan sampai dipindah. Bu Hajah menatap Pak Rusdi dengan senyum yang sangat dingin. Bukan senyum lembut yang dulu sering dilihat warga saat pengajian. Pak Rusdi, ujarnya tenang. Saya ini ingin memajukan desa. Masjid itu bisa dipindahkan, dibangun ulang. Lebih bagus, lebih luas. Tidak ada yang saya ambil. Saya hanya mengganti. Pak Rusdi menggenggam surat di tangannya. Ia tidak bisa berkata-kata. Hati kecilnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar pembangunan, ini penggusuran. Tapi ia sadar, kekuasaan dan uang kini ada di tangan Bu Hajah. Hari-hari berikutnya, ketegangan mulai terasa di udara. Papan besar akhirnya dibuka. Bertuliskan, segera dibangun. Komplek Ruko Syariah Sumberjati. Inisiatif Bu Hajah Sumarti. Lokasi pembangunan? Persis di lahan yang kini ditempati Masjid Al-Mujahidin. Warga mulai bergumam di warung kopi, di sawah, di gang-gang kecil. Bisik-bisik berubah jadi kekhawatiran. Ada yang mulai menggelar doa bersama di masjid setiap malam. Ada pula yang mencetak selebaran kecil berisi penolakan. Bu Hajah tahu semua itu. Tapi ia tetap melangkah. Satu malam, ia duduk di balkon rumahnya, memandangi siluet masjid dari kejauhan. Angin membawa suara azan Isya. Namun kali ini, suara itu tak lagi menenangkan. Ia mengganggu. Mereka akan mengerti nanti, gumamnya. Setelah semua selesai, mereka akan berterima kasih padaku. Dan malam itu, alat-alat berat mulai berdatangan. Truk-truk parkir di lapangan dekat rumah Bu Hajah. Ekskavator, buldoser, tumpukan besi, dan semen mulai mengisi lahan kosong. Warga masih diam. Tapi hati mereka mulai bergetar. Karena yang diganggu bukan hanya sebuah bangunan.
Yang diganggu adalah rumah doa, rumah Allah. Dan langit, sejak malam itu, mulai berubah warna. Langit desa Sumberjati mendung sejak pagi. Awan gelap menggantung di atas kepala, meski belum ada tanda hujan. Namun, di hati warga, mendung itu sudah datang jauh lebih awal. Sejak papan proyek terbuka dan alat berat berdatangan, suasana desa menjadi sunyi. Bukan sunyi karena tak ada suara, tapi sunyi karena beban pikiran yang berat. Masjid Al-Mujahidin kini seperti menjadi titik pusat ketegangan. Setiap orang yang lewat di depannya berhenti sejenak. Ada yang berdoa diam-diam, ada yang menunduk sambil menahan air mata. Malam itu, masjid tidak seperti biasanya. Jamaah membludak. Ibu-ibu membawa anak kecil. Para pemuda datang dengan wajah tegang. Bahkan beberapa lansia yang biasanya hanya salat di rumah, datang dengan bantuan tongkat. Mereka semua berkumpul di dalam masjid. Suasana haru menyelimuti ruangan. Di saf terdepan, berdiri Ustazah Mariah, seorang wanita tangguh yang sudah puluhan tahun mengajar ngaji di masjid itu. Ia berdiri tegak, meski matanya sembab. Di sampingnya, Rangga, guru honorer yang biasa mengumandangkan azan, sibuk membagi air minum dan kertas jadwal ronda malam. Kita tidak bisa melawan dengan batu dan kayu, ucap Rangga lirih. Tapi kita bisa menjaga dengan doa. Masjid ini bukan punya kita, tapi ini rumah Allah. Doa pun bergema. Zikir mengalir seperti air bah. Tangis menetes di antara lantunan istighfar. Di tempat lain, Bu Hajah Sumarti sedang duduk di ruang makannya yang mewah. Di depannya tersaji teh hangat dan sepotong roti. Tapi tangannya gemetar saat memegang cangkir. Dari jendela kaca besar di belakangnya, ia bisa melihat cahaya lampu masjid yang terang dan suara azan yang menggetarkan. Namun malam itu, suara azan terdengar berbeda. Tidak sekadar panggilan, tapi seperti seruan dari langit yang mengingatkan. Bu Hajah menggeleng. Ia tak ingin hatinya goyah. Proyek sudah di depan mata. Semua izin sudah di tangan. Investor dari kota sudah siap menanamkan dana. Tidak ada jalan kembali. Pukul 2 dini hari, sesuatu terjadi. Truk beton yang parkir sejak sore mendadak bergerak sendiri. Rodanya berputar perlahan, lalu berhenti tiba-tiba. Alarm mobil menyala satu persatu. Lampu-lampu di rumah warga berkelip, lalu padam bersamaan. Warga yang sedang berzikir di dalam masjid sontak berhenti. Rangga keluar melihat ke arah lapangan. Matanya membelalak. Ustazah, alat beratnya hidup sendiri. Ekskavator besar yang diparkir dekat pagar masjid menyala mesinnya. Lampu sorotnya menyorot ke arah mihrab masjid. Tapi tak ada seorang pun yang menyentuhnya. Tak ada operator. Tak ada pekerja. Lalu, mesin itu mati. Seketika, suaranya terputus seperti disayat pisau. Keesokan paginya, operator proyek datang untuk memeriksa. Mereka mencoba menyalakan ekskavator. Namun mesin menolak hidup. Tuas kendali macet. Lampu indikator berkedip tak beraturan. Kita pakai unit cadangan saja, ucap salah satu mandor. Tapi alat kedua juga sama. Bahkan sebelum dinyalakan, baterainya sudah habis total padahal baru diisi kemarin sore. Siang harinya, Bu Hajah turun ke lokasi. Dengan kerudung mahal dan kacamata hitam, ia berdiri di depan alat berat yang tak bisa menyala. Tatapannya tajam, dingin. Para pekerja hanya tertunduk. Kenapa belum mulai? Tanyanya dengan nada tegas. Maaf Bu, semua alat mogok. Kami tidak tahu kenapa. Sudah dicek teknisinya, tapi tidak ada masalah teknis. Bu Hajah menghela napas. Lalu ia berkata pelan, jangan percaya mitos. Ini cuma mesin. Perbaiki atau ganti, besok harus sudah jalan. Malamnya, kembali doa dan zikir dipanjatkan. Warga makin ramai menjaga masjid. Rasa takut bercampur marah mengisi hati mereka. Tapi tidak ada yang berani bersuara keras. Karena mereka tahu, yang sedang mereka hadapi bukan hanya proyek duniawi.
Dan malam itu, satu suara terdengar di dalam masjid. Bening. Merdu. Seperti suara anak-anak kecil sedang mengaji. Padahal, masjid sedang kosong. Suara mengaji dari dalam masjid itu tidak berasal dari pengeras suara. Tidak juga dari anak-anak TPA. Masjid Al-Mujahidin saat itu benar-benar kosong. Tapi gema bacaan surat Al-Kahfi terdengar jelas dari arah mihrab. Tajwidnya sempurna. Nadanya tenang. Bahkan getaran suaranya menembus dada siapapun yang mendengarnya. Ustazah Mariah, yang saat itu berada di serambi masjid, perlahan masuk ke dalam. Kakinya gemetar. Namun hatinya kuat. Ia berdiri di depan saf terdepan dan memejamkan mata. Saya tahu ini bukan suara biasa. Bisiknya. Air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Sementara itu, Bu Hajah Sumarti kembali ke rumahnya dalam keadaan marah. Ia menutup pintu dengan keras dan melemparkan tas tangannya ke sofa. Putrinya, Santi, datang membawa secangkir teh. Ibu, kenapa makin hari makin muram? Tanyanya pelan. Bu Hajah tidak menjawab. Ia hanya memandangi dinding rumahnya, tepat ke arah masjid yang berdiri beberapa ratus meter dari situ. Lalu ia berucap lirih, "Kenapa aku merasa seperti ada yang menolakku?" Malam keesokan harinya, kejadian aneh kembali terulang. Operator alat berat, seorang pria bernama Rudi, datang paling pagi dan mencoba menghidupkan ekskavator ketiga yang baru didatangkan dari kota. Namun ketika ia duduk dan menarik tuas, ia merasa ada sesuatu yang berat menahan gerakannya. Seolah tangannya dibekukan. Mesin menyala, tapi ketika roda alat itu bergerak maju, tiba-tiba terdengar dentuman keras. Roda depan tergelincir dan membuat alat berat itu terguling ke samping, meski tanahnya datar dan kering. Rudi meloncat keluar. Wajahnya pucat pasi. "Pak, saya rasa ini bukan sekadar kecelakaan," gumamnya. Beberapa warga yang kebetulan lewat langsung berlari mendekat. Mereka memandang ekskavator yang terguling seperti melihat bangkai raksasa yang kalah dalam pertempuran tak terlihat. "Masjid ini dijaga," ujar salah satu warga tua dengan nada bergetar. "Dijaga oleh sesuatu yang lebih besar dari kita semua." Di malam hari, Bu Hajah Sumarti mulai mengalami gangguan. Suara anak-anak mengaji terdengar dari arah jendela kamar. Padahal rumahnya kini dijaga 3 satpam swasta dan semua pintu tertutup rapat. 3 kali dalam satu malam, ketukan misterius terdengar di pintu kamarnya. Selalu 3 kali. Lalu hening. Lalu 3 kali lagi. Bu Hajah mencoba menyuruh sopirnya mengecek. Namun tidak ada siapa-siapa di luar. Bahkan kamera pengawas tidak merekam apa-apa. Keesokan harinya, Ustazah Mariah bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat ratusan orang berdiri di dalam masjid. Semuanya membawa sajadah dan menatap ke arah kiblat. Namun tak ada suara, hanya keheningan. Di tengah saf, ada seorang anak kecil yang mengaji dengan suara yang sangat merdu. Tapi lama-kelamaan suaranya berubah menjadi isak tangis. Lalu seluruh barisan itu hilang seperti kabut disapu angin. Ketika ia terbangun, azan subuh baru saja berkumandang. Suaranya dari pengeras suara masjid terdengar lebih panjang dari biasanya. Seolah azan itu membawa pesan yang belum selesai. Sementara itu, kabar mulai beredar di desa bahwa semua alat berat telah rusak, dan beberapa pekerja proyek memilih mundur. Mereka ketakutan, bahkan ada yang mengaku mengalami mimpi buruk tentang masjid yang terbakar dan suara tangisan anak kecil. Namun yang paling menggemparkan adalah pagi keempat. Di halaman proyek, warga dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Ekskavator yang sebelumnya terguling kini berpindah sendiri dan menghadap langsung ke mihrab masjid, seolah hendak menyeruduk masuk. Tidak ada jejak roda, tidak ada suara, dan tak ada orang yang menyentuhnya. Ketua RT Pak Rusdi datang membawa warga. Ia berdiri di depan alat itu, lalu mengangkat tangan. "Kita tidak akan mundur. Ini bukan sekadar masjid. Ini tempat kita bersujud, dan tidak akan kita izinkan siapapun menginjaknya demi ruko atau gedung tinggi." Malamnya, musala itu kembali penuh. Tapi kali ini, suasananya tidak hanya khusyuk,
tapi juga mencekam. Semua orang sadar. Langit mulai berbicara. Namun Bu Hajah belum berhenti. Karena dalam pikirannya, semua ini hanya ujian kecil sebelum sukses besar. Dan ia belum tahu bahwa azab yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi itu, desa Sumberjati terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan, seperti menyembunyikan sesuatu yang belum ingin terlihat. Warga yang biasanya riuh menyambut pagi, hari itu berjalan pelan. Semua kepala menunduk. Semua mata tertuju pada satu titik yang sama. Masjid Al-Mujahidin. Di depan masjid itu, berdiri dua alat berat yang sudah seminggu tak bisa dioperasikan. Kini, keduanya tampak seperti benda mati yang menyeramkan. Di sisi lain jalan, sebuah papan proyek yang mulai memudar catnya masih berdiri kokoh. Segera dibangun, Komplek Ruko Syariah Sumberjati. Lalu datanglah suara yang membuat semua langkah terhenti. Mobil hitam Bu Hajah Sumarti melaju pelan ke arah masjid. Pintu terbuka. Dari dalamnya turun seorang wanita dengan kacamata hitam, mengenakan kerudung sutra, dan tatapan yang tak lagi bersinar seperti dulu. Ia berdiri, menghadap puluhan warga yang berjajar diam di depan pagar masjid. "Kenapa kalian semua diam?" Suaranya terdengar datar. "Ini proyek resmi. Semua sudah ada izinnya." Tak ada jawaban. Angin berhembus. Dedauan kelapa berderak perlahan. Suara azan duha yang biasa menggema dari masjid terdengar lebih lirih pagi itu. Seolah malu menjadi saksi ketegangan yang mengancam rumah Allah. Dari barisan warga, seorang perempuan tua maju perlahan. Tubuhnya gemetar. Wajahnya dipenuhi kerutan usia. Ia adalah Mbah Rohaya, satu-satunya saksi hidup pembangunan awal masjid puluhan tahun silam. Dengan suara parau, ia berkata, "Bu Hajah, saya mohon jangan lakukan ini. Bangunan ini bukan warisan orang tua kami, tapi warisan iman kami. Jangan bawa murka Allah ke desa ini." Bu Hajah hanya tersenyum. Tapi bukan senyum yang hangat, melainkan senyum tipis yang menyimpan ego. "Sudahlah Mbah, dunia ini butuh perubahan. Masjid ini akan saya bangun ulang. Lebih megah. Saya punya rencana besar untuk desa ini." Lalu ia memberi isyarat. Operator alat berat yang tersisa mencoba kembali menghidupkan mesin. Tapi saat mesin menyala dan alat berat itu mulai maju beberapa meter ke arah pagar masjid, ia mati seketika. Lampu indikator berkedip. Tuas kemudi terkunci. Operatornya panik. Ia mencoba membuka pintu, namun gagangnya tak bisa diputar. Seperti dikunci dari dalam. Wajahnya mulai pucat, dan ia berteriak, "Pak, saya gak bisa keluar. Ini bukan normal." Warga berhamburan membantu. Tapi saat pintu berhasil dibuka, operator roboh tak sadarkan diri. Dadanya berdebar cepat. Matanya terbuka lebar tapi tak fokus. "Ini ada yang nahan, ada yang berat banget, saya gak bisa gerakin apa-apa di dalam sana," gumamnya pelan. Kepala proyek panik. Ia menelepon teknisi dari kota. Namun semua tim mundur. Bahkan pengacara dan petugas keamanan yang dibayar Bu Hajah satu persatu meninggalkan lokasi tanpa pamit. Yang tersisa hanya Bu Hajah, berdiri sendiri di tengah lapangan, menghadap masjid. Ia berjalan pelan. Langkahnya berat. Ketika sudah tepat berdiri di depan pagar masjid, ia angkat suara dengan keras. "Saya ini membangun. Apa salah saya? Saya ingin membuat masjid baru yang lebih besar. Saya tidak menghancurkan." Namun di detik itu juga, tubuhnya membeku. Tangannya lemas. Lututnya tak kuat menopang tubuh. Kacamata hitamnya terjatuh. Dan Bu Hajah Sumarti roboh di tempat, di hadapan warga, tepat menghadap masjid yang hendak ia gusur. Warga menjerit. Beberapa berlari menolong, tapi tubuh Bu Hajah tak bisa digerakkan. Matanya terbuka, tapi kosong. Tangannya kaku. Suaranya hilang. Ia tidak bisa bicara, hanya bisa menangis. Tangis tanpa suara. Tangis penyesalan yang terlalu lambat. Hari itu,
Kabar menyebar cepat ke seluruh pelosok desa. Bu Hajah Sumarti lumpuh. Dan bukan karena usia atau penyakit, tapi karena ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tak pernah disentuh. Malamnya, satu persatu lampu rumah warga menyala kembali. Dan Masjid Al-Mujahidin tetap berdiri. Diam. Tegak. Dan mulai terasa hangat kembali di hati mereka yang setia menjaga. Rumah besar Bu Hajah Sumarti di ujung timur desa Sumberjati kini sunyi. Sejak ia dibawa pulang dalam keadaan lumpuh, tidak ada lagi lalu lalang tamu dari kota, tidak ada rapat proyek, tidak ada suara kendaraan mewah. Semua seperti ditelan bumi. Bu Hajah terbaring di kamar atas. Matanya memandang langit-langit, tapi pikirannya kosong. Ia hanya bisa menggerakkan sedikit bagian wajah dan jari-jarinya. Kata-kata tak bisa keluar dari mulutnya. Lidahnya seperti terkunci. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Putrinya, Santi, yang dulu begitu bangga pada ibunya, kini harus mengurus semuanya sendiri. Surat-surat bank, tagihan pinjaman, utang proyek, semua berdatangan tanpa henti. Pagi itu, 2 pegawai dari bank datang membawa map tebal berisi dokumen penyitaan. Santi tak kuasa menahan air matanya. Ibu, semuanya sudah habis. Rekening kosong. Tanah yang ibu jaminkan untuk proyek akan dilelang minggu depan. Santi menggenggam tangan ibunya yang dingin. Tapi Bu Hajah hanya bisa berkedip pelan. Tidak bisa berkata. Tidak bisa menjawab. Malamnya, hujan turun untuk pertama kalinya sejak musim kemarau panjang. Air mengguyur genteng rumah besar itu seperti menyapu debu kesombongan. Di sela suara hujan, Bu Hajah bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah Masjid Al-Mujahidin. Bukan versi baru, bukan versi rencana, tapi versi lama, sederhana, hangat, penuh cahaya. Seorang anak kecil duduk di pojok, membaca Al-Quran dengan suara merdu. Tapi saat ia mendekat, suara itu berubah menjadi isak tangis. Lalu pintu masjid terbuka, dan masuklah puluhan wanita tua, anak-anak, dan pemuda. Mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya menatapnya. Dan saat ia menunduk, ia melihat dirinya sendiri, dalam keadaan lumpuh, bersujud dengan wajah penuh lumpur. Bu Hajah terbangun dengan peluh dingin. Dadanya berdegup cepat. Tapi ia masih tak bisa bicara, tak bisa meminta maaf, tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Keesokan paginya, satu kabar lagi mengguncang rumah itu. Perusahaan kontraktor proyek menyatakan bangkrut. Semua rekan bisnis menarik diri. Sisa uang proyek yang ditransfer dari rekening pusat hilang entah kemana. Sebagian besar properti Bu Hajah mulai dilelang. Mobil, perhiasan, bahkan rumah besar yang dulu menjadi kebanggaan, kini berada di ambang penyitaan. Namun yang paling mengejutkan, bukan harta yang hilang, melainkan suara-suara yang kembali datang di malam hari. Tepat tengah malam, di kamar atas, suara anak-anak mengaji kembali terdengar dari jendela. 3 ketukan pelan di pintu kamar. Lalu hening. 3 ketukan lagi. Diam. Dan setelah itu, suara langkah kaki menyeret pelan di lorong rumah. Santi berusaha tidur di kamar ibunya. Tapi ia pun ikut mendengar semuanya. Matanya berkaca-kaca. Ia berdoa keras dalam hati. Ibu, apa yang sudah ibu lakukan? Tapi Bu Hajah tidak bisa menjawab. Hanya air mata yang terus menetes membasahi pipinya. Sementara itu, di dalam masjid, Ustazah Mariah dan para ibu-ibu desa melanjutkan zikir malam. Mereka tidak lagi menyebut nama Bu Hajah dalam kecaman. Tidak ada yang mencibir. Tidak ada yang menghina. Mereka hanya berdoa, agar Allah melembutkan hati seseorang yang pernah menukar rumahnya dengan batu bata dunia. Dan pada malam ke-14 setelah kelumpuhan Bu Hajah, sesuatu terjadi. Pukul 3 dini hari, rumah Bu Hajah kembali didatangi tamu. Kali ini bukan bank, bukan pengacara, bukan pejabat, melainkan seorang petugas pajak, membawa surat penyitaan terakhir. Di halaman surat itu,
Tertulis satu kalimat yang membuat Santi tak sanggup menahan tangis. Sertifikat tanah lokasi Masjid Al-Mujahidin tidak sah untuk pembangunan komersial. Dinyatakan sebagai tanah wakaf dan dikembalikan kepada masyarakat desa. Di kamar atas, Bu Hajah Sumarti hanya bisa menangis lebih deras. Ia tahu, masjid yang hendak ia gusur telah menang. Pagi itu, langit desa Sumberjati tampak sendu. Kabut masih menyelimuti jalan tanah yang mengarah ke satu titik yang kini kembali menjadi pusat perhatian. Tanah kosong bekas tapak Masjid Al-Mujahidin. Tak ada suara ramai, tak ada sorakan. Warga berkumpul dalam diam, menanti sesuatu yang tak mereka sangka akan datang. Santi, dengan langkah tergesa dan mata sembab, mendorong kursi roda ibunya keluar dari rumah besar yang kini nyaris kosong. Perabotan telah dijual. Dindingnya dingin. Dan hanya beberapa pakaian yang tersisa di dalam lemari. Hari itu, Bu Hajah Sumarti meminta dibawa ke tanah masjid. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tangan kanannya gemetar memegang tongkat. Di bawah pohon sawo yang tumbuh di samping lokasi masjid lama, kursi rodanya berhenti. Ia menatap tanah itu lama, sangat lama, sebelum akhirnya berbisik dengan suara yang nyaris tak terdengar. Allah, aku salah. Langkah demi langkah ia paksakan. Dibantu Santi dan dua orang warga, Bu Hajah berdiri. Meski tubuhnya bergemetar, ia mencoba tetap tegak. Dan ketika ia akhirnya berdiri di atas tempat yang dulu hendak ia ratakan demi proyek megahnya, tangisnya pecah. Aku tamak, aku hilaf, aku buta. Isakannya mengguncang hati siapapun yang menyaksikan. Suara lirih itu terdengar jauh lebih nyaring daripada alat berat dan proposal yang dulu ia banggakan. Warga desa, yang berdiri berkerumun, mulai meneteskan air mata. Tidak karena kebencian, tapi karena mereka melihat satu jiwa yang akhirnya luluh di tanah tempat ia dulu mengingkari. Pak Rusdi, yang berdiri tak jauh, berjalan pelan mendekat. Ia meletakkan tangan di bahu Bu Hajah, lalu berkata, "Tidak ada kata terlambat, jika memang ingin kembali." Bu Hajah tak menjawab. Ia hanya memeluk lututnya dan sujud, meski dalam kondisi setengah duduk, di tanah kering itu. Hanya debu dan rumput liar yang menyentuh dahinya. Tapi tak ada tempat lain di dunia ini yang terasa seagung tanah itu baginya. Dan hari itu, keajaiban kecil mulai terasa. Warga desa Sumberjati, tanpa diminta, tanpa diperintah, mulai membongkar kembali sisa puing-puing masjid. Mereka membersihkan lahan, menyusun rencana sederhana. Bukan proyek besar, bukan dengan desain mewah, tapi hanya dengan satu niat, mengembalikan rumah Allah. Rangga, pemuda guru honorer, mengambil papan kayu bekas dan menuliskan dengan spidol besar. Kami tidak punya uang, tapi kami punya niat. Dan niat itu insya Allah cukup. Papan itu dipancang tepat di tengah tanah kosong. Dan di antara mereka, Bu Hajah Sumarti ikut duduk di atas tikar, membawa termos kecil dan bungkusan roti tawar yang ia bagikan pada para pekerja. Bukan lagi majikan, bukan lagi pemilik proyek, tapi seorang hamba yang kembali pulang. Hari-hari berikutnya, Bu Hajah menjual perhiasannya, tanah warisan, bahkan mobil terakhir yang masih tersisa. Semua dana diserahkan untuk pembangunan ulang masjid. Sisanya, ia titipkan pada anak-anak yatim dan fakir miskin, mereka yang dulu ia abaikan. Orang-orang tak lagi memanggilnya Bu Hajah. Kini, mereka hanya menyebutnya Bu Sumarti. Dan panggilan itu, bukan merendahkan tapi justru mengangkat. Karena di balik nama itu kini tersimpan penyesalan yang tulus, dan kesungguhan untuk menebus kesalahan. Suatu pagi di desa Sumberjati, mentari menyemburatkan cahaya lembut yang jatuh di sela-sela pepohonan jati. Suara ayam berkokok bersahutan dengan anak-anak kecil yang tertawa di halaman. Namun ada satu suara yang paling menyentuh pagi itu. Suara azan subuh yang mengalun dari pengeras suara baru di Masjid Al-Mujahidin yang tengah dibangun kembali. Bukan lagi dari pengeras suara lama yang nyaring memekakan telinga, tapi suara jernih dari alat sederhana yang dibeli dari hasil donasi warga dan tabungan Bu Sumarti. Ya,
Masjid itu mulai berdiri kembali. Dengan dinding dari batako sederhana, tiang kayu pinjaman dari gudang warga, dan atap dari genteng bekas yang dibersihkan ulang. Tidak megah, tidak mencolok, tapi terasa hangat, terasa hidup. Karena dibangun dari air mata, keikhlasan, dan pengorbanan. Bu Sumarti, dulu dikenal sebagai Bu Hajah Sumarti, kini lebih banyak menghabiskan waktu di pelataran masjid. Tangannya sibuk menjahit mukena dan sajadah pesanan warga. Ia menolak dibayar mahal. Cukup buat beli beras dan minyak goreng, katanya jika ada yang bertanya. Putrinya, Santi, kini merantau ke kota. Ia bekerja sebagai penjaga toko kecil dan rutin mengirimkan surat serta uang seadanya untuk ibunya. Dalam setiap suratnya, selalu ada tulisan tangan yang membuat Bu Sumarti menangis. Doakan aku, Bu. Semoga aku bisa menjadi manusia yang lebih baik darimu. Hari-hari berlalu, dan pembangunan masjid terus berjalan meski perlahan. Warga gotong royong setiap pekan. Anak-anak membawa batu. Para pemuda mencangkul tanah. Ibu-ibu memasak di bawah tenda terpal. Dan setiap Jumat, pengajian rutin kembali digelar di serambi masjid yang sudah bisa digunakan. Suatu malam, selepas Isya, Ustazah Mariah berdiri di tengah jamaah. Ia memandangi bangunan yang separuh jadi itu, lalu mengusap air matanya. Dulu, kita pikir masjid ini akan hilang, tapi ternyata Allah hanya ingin menguji siapa yang benar-benar ingin mempertahankannya, ucapnya lirih. Semua kepala tertunduk. Di saf paling belakang, Bu Sumarti menyeka matanya. Perlahan, ia berdiri. Langkahnya masih tertatih. Tapi kali ini ia tak butuh kursi roda. Hanya tongkat kayu tua yang ia genggam erat. Langkahnya pelan menuju saf terdepan. Tempat yang dulu selalu ia tempati, sebelum hatinya tersesat. Malam itu, ia berdiri tepat di tempat lamanya. Sejenak ia memejamkan mata. Lalu ia tersenyum, bukan senyum kesombongan, tapi senyum seorang hamba yang telah kembali ke rumah Tuhannya. Alhamdulillah, bisiknya. Dan saat itulah, suara azan berkumandang dari corong yang baru terpasang. Suaranya menggema, merasuk ke hati siapapun yang mendengarnya. Tak satu pun warga bicara, tak satu pun bergerak. Mereka semua hanya menatap ke arah masjid yang kini mulai bangkit kembali, dan pada sosok tua di saf depan yang meneteskan air mata sambil tersenyum pada langit. Karena malam itu, langit pun ikut tersenyum. Hari-hari di desa Sumberjati kembali bergerak dengan ritmenya yang lama, tenang, bersahaja, dan penuh makna. Masjid Al-Mujahidin perlahan bangkit, tak lagi dibayangi rencana penggusuran, tapi justru dipenuhi semangat baru dari warga yang merindukan keberkahan. Namun di balik keceriaan itu, rumah besar Bu Sumarti tetap berdiri dalam keheningan. Dindingnya yang dulunya dicat emas kini mulai mengelupas. Halamannya tak lagi dirawat. Tapi dari balik jendela kayu yang tak pernah diganti, terdengar suara pelan seorang wanita tua melantunkan doa setiap malam. Ya Allah, ampuni aku. Jangan hapus seluruh kesalahanku dengan murka MU. Cukupkan dengan kasih MU. Di ruangan belakang rumah itu, Bu Sumarti menyimpan selembar sajadah lusuh dan sebuah mushaf kecil yang telah pudar tinta sampulnya. Ia meletakkannya di lantai tanpa alas. Dan setiap malam, ia sholat tahajud dengan tubuh yang masih kaku di beberapa bagian. Tapi matanya selalu menatap langit-langit, seolah berharap satu pintu langit terbuka hanya untuk dirinya. Warga desa tidak lagi melihat Bu Sumarti sebagai sosok yang dulu mereka takuti. Kini, mereka melihatnya sebagai orang tua yang penuh penyesalan, yang tidak ingin mati sebelum memperbaiki apa yang pernah ia rusak. Suatu siang, seorang anak kecil datang ke rumah Bu Sumarti. Ia membawa sebuah kantong plastik berisi roti sobek dan sebotol air mineral. "Nenek, ini dari ibu saya," katanya. "Terima kasih karena sudah menjahitkanmu kena kami gratis waktu itu." Bu Sumarti tersenyum. Ia usap kepala anak itu sambil bergetar menahan haru. "Beritahu ibumu, terima kasih. Karena masih sudi mengingat orang sepertiku." Setelah anak itu pergi, Bu Sumarti mengambil roti itu, membaginya dua,
dan menyimpannya. Separuh untuknya, dan separuh lagi, ia letakkan di depan pagar masjid untuk siapapun yang membutuhkan. Malam itu, masjid kembali ramai. Azan dikumandangkan oleh Rangga, yang kini menjadi imam tetap. Ia mengenakan baju koko putih yang sudah mulai pudar warnanya, tapi wajahnya berseri. Setelah salat berjamaah, warga tak langsung pulang. Mereka berkumpul di serambi, membaca surat Yasin bersama. Di tengah majelis itu, muncul suara kaki yang diseret pelan. Semua menoleh. Bu Sumarti datang. Ia berjalan sendiri dengan tongkat, mengenakan gamis sederhana dan kerudung abu-abu. Semua diam, menahan napas. Lalu, Ustazah Mariah berdiri dan menyambutnya dengan pelukan erat. Kami sudah menunggu ibu kembali. Bu Sumarti menunduk, tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya duduk, membuka mushaf kecilnya, dan mulai membaca pelan. Suaranya gemetar, tapi bening. Ayat demi ayat ia lantunkan, hingga pada ayat terakhir, suaranya terhenti. Ia menutup mushaf, lalu berbisik. Allah, aku tidak meminta kemuliaan lagi. Aku hanya ingin mati dalam keadaan Kau maafkan. Malam itu, angin bertiup lembut di desa Sumberjati. Daun-daun bergerak pelan. Langit bersih. Dan di dalam masjid yang sederhana itu, doa dari seorang wanita tua yang pernah gelap, mengalun ke langit lebih terang dari lampu manapun. Fajar belum sepenuhnya merekah di desa Sumberjati. Kabut masih menyelimuti sawah dan jalan setapak. Namun di Masjid Al-Mujahidin, suara langkah pelan terdengar dari arah serambi. Bu Sumarti datang lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan mukena putih yang pernah ia jahit sendiri, membawa sajadah usang dan tasbih kayu yang sudah memudar warnanya. Pagi itu terasa berbeda. Ia masuk ke dalam masjid dan berdiri di saf paling depan. Tidak banyak yang tahu bahwa malam sebelumnya, ia menangis cukup lama di dalam kamarnya, membaca surat-surat lama dari putrinya, dan menggenggam kuat mushaf kecil yang sudah hampir tak terbaca. Allah, jika hari ini adalah hari terakhirku, maka izinkan aku sujud di rumah MU. Azan subuh berkumandang. Warga berdatangan satu persatu. Rangga menjadi imam. Ustazah Mariah mengambil tempat di samping Bu Sumarti. Saat rakaat pertama dimulai, masjid sunyi dalam khusyuk yang dalam. Dan saat sujud terakhir tiba, Bu Sumarti tidak bangkit lagi. Ia tertinggal dalam posisi sujud. Mukenanya menyelimuti tubuh ringkih itu dengan tenang. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi semua orang di sekitarnya tahu, sesuatu telah terjadi. Setelah salam diucapkan, Rangga menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat matanya melihat saf perempuan, ia melihat Ustazah Mariah sedang memeluk tubuh Bu Sumarti yang masih dalam sujud. Air matanya mengalir deras. Ia telah kembali, bisik Ustazah. Pagi itu, kabar berpindah dari mulut ke mulut. Bu Sumarti wafat dalam sujud terakhirnya, di tempat yang dulu hendak ia hancurkan. Bukan di rumah besar yang pernah ia bangun. Bukan di ranjang empuk dengan tirai mahal. Tapi di atas sajadah sederhana. Di dalam masjid yang ia tebus dengan segala yang ia punya. Warga desa Sumberjati mengantarkan jenazahnya ke peristirahatan terakhir dengan linangan air mata. Bukan karena kehilangan, tapi karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana Allah mengangkat seorang hamba yang pernah tersesat, lalu memilih jalan untuk pulang dengan sepenuh hati. Di atas pusaranya, hanya ada batu nisan kecil bertuliskan, Sumarti, hamba yang kembali. Dan tepat di belakang batu itu, Masjid Al-Mujahidin berdiri kembali dengan penuh cahaya. Tidak mewah, tidak megah, tapi menjadi tempat yang dirindukan. Di setiap safnya, ada doa. Di setiap dindingnya, ada kisah. Dan di setiap sujudnya, ada pengingat. Bahwa tidak ada yang lebih hina dari mereka yang merobohkan rumah Allah demi dunia. Dan tidak ada yang lebih mulia dari mereka yang memilih untuk kembali.